Di episode Logical Fallacy, yaitu kesalahan dalam bernalar atau berlogika, ada satu jenis logical fallacy yang kelewat nih. Padahal ada satu yang biasanya kebanyakan orang saat ini memiliki penyakit cacat logika yang kurang lebih sama dan membuat masyarakat luas bersikap intoleran dalam berkehidupan. Apa itu? Satu jenis kecacatan logika berpikir ini disebut a priori. A priori sendiri adalah kebiasaan di mana seseorang hanya mau mendengar dan belajar hanya dari satu sudut pandang yang mendukung apa yang dia percaya atau yakini. Sedangkan yang berbeda pendapat, data, sumber, pandangan, cara, entah apapun itu, dia malah mewaspadainya sebagai suatu ancaman yang menyesatkan dan cenderung menganggap yang beda itu salah. Ada contoh nyata yang kita bisa kaji untuk memahami kecacatan logika berpikir ini. Kemarin ada kan anggota DPR meminta penayangan film yang ada di bioskop dengan judul His Only Son diberhentikan. Ia menilai cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Film His Only Son itu produksi Amerika, terinspirasi dari kisah Abraham dalam Alkitab Kristiani. Ceritanya Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan lewat perintah yang disampaikan Tuhan via mimpi agar Abraham mempersembahkan putra tunggalnya Ishak yang merupakan putra dari Abraham dan Sarah. Menurut si bapak, film itu bisa menyesatkan orang Islam dan khawatir. Soalnya Islam meyakini Nabi Ibrahim punya dua anak, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak. FYI, Kristen juga mengakui Ismail itu putranya Abraham atau Ibrahim dan Siti Hajar. Cara pikir si bapak kan luar biasa nih. Jadi kalau orang Kristen nggak apa-apa nonton, si bapak sangat menjunjung tinggi toleransi, katanya beliau. Tapi kalau di bioskop, jangan. Takut anak didiknya terpengaruh oleh ajaran yang tidak sesuai akidah keislaman. Kata si bapak ya, balik lagi. Gimana nih teman-teman yang muslim? Merasa tersesat karena sebuah film produksi Amerika. Nah, logika semacam ini itu dikatakan cacat karena seseorang hanya mau menerima segala sesuatunya itu harus sesuai dengan ide-ide dan opini-opini yang dia percaya saja. Coba kita bahas lebih jauh terkait cerita Abraham yang mengorbankan anaknya. Teman-teman semua rata-rata sudah pada tahu lah ya kisahnya seperti apa, ya kita anggaplah seperti itu. Permasalahannya di sini versi Kristen itu Ishak dan versi Muslim itu Ismail adalah anak yang dimaksud dalam cerita tersebut menjadi tokoh yang dikorbankan dalam ceritanya. Secara konsep, akidah Kristen, Muslim, dan Yahudi memang sering bergesekan satu sama lain. Ya, ini semua disebabkan karena memang kepercayaan yang disebutkan tadi itu berasal dari perkembangan ajaran yang diturunkan turun-temurun dari sumber yang sama. Diyakini secara substansialnya bermula dari kisah seseorang yang dianggap bapak bangsa untuk sebagian kalangan yang bernama Abraham atau Ibrahim. Abraham sendiri lahir diperkirakan 4.000 tahun yang lalu di lingkungan peradaban Mesopotamia kuno. Kalau memang seperti demikian, fakta sejarah yang dipercayai, bukankah berarti perdebatan apapun yang terjadi itu kayak kakak dan adik lagi berantem memperjuangkan versi cerita siapa yang lebih benar, padahal satu bapak. Ya kira-kira kayak gitu deh. Kan keturunan nih dari generasi ke generasi. Kalau ternyata orang Israel itu berasal dari keturunan Ishak dan orang-orang di Timur Tengah yang sekarang kita sebut orang Arab itu keturunannya Ismail, terus dari orang Israel muncul suku-suku dan yang paling terkenal bertahan sampai saat ini yaitu suku Yehuda atau Yahudi yang akhirnya bertransformasi jadi sebuah kepercayaan yang kita tahu pada saat ini, lalu berkembang lagi melalui kelahiran Yesus yang diperkirakan pada tahun 6-5 sebelum Masehi di kota Bethlehem sampai ia wafat. Lalu muncul Paulus yang lahir di kota Tarsus pada saat Yesus masih muda dan tumbuh di kota Nazaret.
Paulus ini melanjutkan membawa ajaran itu keluar dari keeksklusifan bangsa Yahudi, lalu berkembang dan akhirnya terbentuklah agama Kristen. Dan di zaman sekarang terpecah-pecah karena punya doktrin yang berbeda-beda. Terus di sisi lain keturunan Ismail yang akhirnya berkembang juga jadi sebuah bangsa. Lalu pada tahun 571 lahir Muhammad di situ dan membawa sebuah ajaran baru yang dipercaya pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Dan terbentuklah agama Islam yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat dan keturunannya sampai yang kita tahu saat ini. Karena tokoh Abraham sendiri, kalau menurut pandangan sejarawan atau para peneliti, sebenarnya cerita Abraham sendiri adalah cerita semi-historis. Pada awal-awal ceritanya itu diceritakan dari mulut ke mulut melalui cerita, bukan lewat tulisan. Coba kita buat sebuah hipotesis nih, berandai-andai. Bagaimana jika misalkan si kakak punya pengikut menceritakan kisah bahwa si kakak yang jadi tokoh dalam cerita utama. Begitupun si adik, pengikutnya menceritakan bahwa si adik yang jadi tokoh cerita utama. Ceritanya kan sama, perihal keimanan kepada Tuhan yang diuji. Terus karena taat, yang seharusnya anaknya Abraham yang dikorbankan, gak jadi, diganti jadi domba. Kenapa bukannya dinilai dari esensinya yang sudah jelas dari cerita tersebut? Yang seharusnya lebih kita maknai itu kan pemahamannya soal ketaatan. Lah, malah kita berdebat soal siapa sosok yang dikorbankan. Untuk apa? Apa yang teman-teman dapat dari memperjuangkan persoalan soal siapa tokoh utamanya ini? Kalau misalkan terbukti Ishak adalah tokoh utamanya, apakah teman-teman Muslim karena hal ini akan berbondong-bondong pindah ke agama Kristen? Begitupun sebaliknya, jika terbukti bahwa tokoh utamanya adalah Ismail misalkan, apakah teman-teman Kristen akan berbondong-bondong juga akan masuk ke agama Muslim? Enggak kan? Apakah sedangkal itu iman kita? Bukankah kita percaya ya karena percaya, berasal dari hati, ditumbuhkan lewat ajaran, bukan karena faktor validitas secara tekstual. Buktinya ada kok orang yang bahkan gak belajar sedalam itu perihal tekstualnya. Bahkan gak paham, malah ditanya ayat-ayat di kitabnya gak tahu. Tapi ya beriman aja, karena di dalam hati yakin. Dan lagi nih, apakah kita, bangsa kita ini berasal dari keturunan yang ada di dalam cerita tersebut, yang haus akan pengakuan perihal nenek moyang sebagai validasi? Kalau bukan, apa urusannya bangsa kita terlibat dalam konflik tersebut? Bukankah kita hanya menganeksasi ajarannya karena kita percaya? Kalaupun iya, kebanggaan apa yang terbukti karena hal itu? Sebenarnya perdebatan yang tadi itu soal Ishak dan Ismail itu bukan perdebatan versi Kristen atau versi Islam. Kalau kita ngomongin soal versi, dalam Alkitabnya orang Kristen emang ada tertulis menyebutkan keterangan nama Ishak di ayatnya. Maka udah fix di situ bagi orang Kristen, gak perlu didebatin ke orang Islam. Bagi orang Islam di Al-Quran di versi bahasa Arabnya gak ada disebutkan nama. Apa itu Ishak atau Ismail, cuma tertulis dalam dia. Lalu terjadilah perbedaan pendapat. Tokoh-tokoh seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa Ismail yang dibawa Nabi Ibrahim. Namun tokoh-tokoh seperti Umar bin Khattab, Ka'ab al-Akbar, Jamir, dan Al-Abbas percaya anak itu ya memang Ishak. Di terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia kadang ada dalam kurung Ismail. Mungkin karena penerjemahnya memakai pandangan Ali dan sahabat-sahabat yang mendukung pendapat tersebut. Terus kenapa si Bapak DPR bilang tidak sesuai dengan versi Islam? Padahal dalam Islam ada dua pendapat yang berbeda. Gak usah jauh-jauh dibandingkan ke versi Kristen dulu misalkan. Ya mungkin si Bapak DPR yang di awal tadi itu protes-protes soal film,
nggak tahu soal ini karena sibuk rapat mengurus rakyat. Kalau logikanya si bapak ini dibenarkan, ya gimana sinetron di TV bertahun-tahun selalu ada adegan sholat, padahal yang nonton atau pemerannya aja nggak semuanya muslim. Masa yang non-muslim mau dilarang nonton sinetron itu? Gimana sinetron Laga Ramayana misal? Atau film animasi Krishna? Haruskah juga dibatasi? Yang kita bahas ini cuma satu dari banyaknya contoh konflik yang terjadi akibat sudut pandang yang sempit dan hanya mau belajar dari satu keyakinan yang kita miliki saja. Kuncinya ada di sudut pandang. Kita nggak bisa cuma belajar dari satu versi untuk memvalidasi sesuatu. Kalau kita memiliki pendapat nih, maka kita juga harus selalu membuka kemungkinan bahwa siapa tahu kita itu salah. Kan manusia nggak luput dari kesalahan. Nonton video ini pun begitu, jangan langsung yakin ini pasti benar. Siapa tahu pembuatnya ngarang dan cuma sok tahu. Hehehe. Maka itu harus kita cari antitesisnya, versi yang berbedanya. Belajar agar kita tuh paham kenapa pandangan orang lain itu ada yang berbeda. Hilangkan niat untuk bersaing agar menang. Pakailah niat dasarnya itu untuk kita ini berusaha semaksimal mungkin mencari kebenaran, siapa tahu kita salah. Agar kita yakin kehidupan yang kita punya ini tuh sudah kita maknai sebaik-baiknya dengan cara yang sebaik-baiknya yang kita bisa. Kalau memang kebenaran yang teman-teman cari, kankah seharusnya benar-benar dicari, berani menyeberang dan belajar dari sumber yang berbeda. Takut tersesat. Lah diem aja atau terus menghindar juga kan nggak kemana-mana. Takut terpengaruh yang salah karena belum kuat iman. Ya berarti fondasi kita yang tidak kuat. Masalahnya ada di diri sendiri. Makanya bangunlah fondasi yang kuat dengan cara banyak belajar. Justru dengan punya banyak pembanding dan referensi malah menguatkan kita agar tidak mudah terpengaruh sesuatu yang salah. Yang diem aja itu yang malah berpotensi terpengaruh. Kenapa malah membuat benteng yang tebal dan terisolasi di dalamnya? Itu malah akan menjebak kita pada cacat logika yang disebut dengan a priori.